Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Di video kali ini aku akan membahas mengenai pelayaran Queen of the North. Kalau kalian suka mengenai sejarah pelayaran, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Nah, aku akan membahas dulu mengenai spesifikasi kapal Queen of the North. Ini merupakan kapal feri penumpang dan kendaraan yang memiliki bobot 8.889 ton dengan panjang 125 meter. Awalnya bernama Stena Danica dan dibangun di Jerman tahun 1969. Di tahun 1974, kapal ini dibeli oleh pemerintah British Columbia dan pendaftarannya dialihkan ke Kanada. Di tahun 1980, kapal ini mengalami modifikasi untuk rute feri British Columbia Utara dan semenjak saat itu namanya berganti menjadi Queen of the North. Kita masuk ke kronologi tenggelamnya kapal Queen of the North. Tanggal 22 Maret 2006, kapal ini dipimpin oleh Captain Colin Hanton bersama dengan beberapa krunya. Di antaranya adalah Second Officer Kevin Hilton, Fourth Officer Carl Lilgard, dan jurumudi atau Quartermaster Karen Bricker. Kapal ini tidak terlihat seperti kapal feri. Kapal ini lebih terlihat seperti kapal pesiar dan sangat mewah. Nah, di tanggal 22 Maret 2006 ini, kapal sedang berlayar dengan berkelok-kelok melewati pulau-pulau berbatu di pantai barat Kanada. Jadi kapal ini sedang dalam pelayarannya kurang lebih selama 17 jam dari Prince Rupert, British Columbia ke Port Hardy di Pulau Vancouver. Bagian sempit dari pantai berbatu di pesisir British Columbia ini membuat pelayaran sepertinya tidak biasa. Pesisir British Columbia ini seperti pegunungan yang telah ditutupi oleh banjir dan kapal bisa melewatinya. Queen of the North ini merupakan kapal dengan 2 mesin dan 16 silinder, setara dengan 15.000 tenaga kuda. Kapal mewah ini mampu membelah air dengan kecepatan 22 knots atau setara dengan 40 km per jam dan mampu membawa 650 orang penumpang. Namun pada pelayarannya kali ini, kapal ini membawa 101 total penumpang. Tahap pertama yang krusial mengenai navigasi kapal telah selesai dilewati oleh kru di bawah pimpinan sang kapten. Di sanalah kemudian akhirnya second officer memerintahkan kru yang lain untuk mengaktifkan autopilot. Setelah itu seluruh kru keluar dari anjungan termasuk sang kapten yang beristirahat. Jadi di anjungan itu hanya ada 2 orang, yaitu fourth officer dan juga jurumudi atau quartermaster. Di tengah malam kapal ini memasuki pelayaran yang tenang dan dengan anggunnya kapal ini terus berlayar. Kemudian fourth officer melapor kepada Marine Traffic Control bahwa mereka baru saja approaching di Sainty Point. Marine Traffic Control tidak memiliki radar sehingga mereka mengandalkan laporan dari kru kapal. Ketika kapal mencapai Sainty Point, kapal ini harus berbelok sedikit tajam dan menemui bentangan lurus yang panjang sebelum belokan berikutnya. Waktu menunjukkan pukul 00:20 tengah malam. Pelayaran ini terlihat seperti biasa, tapi ternyata tidak. Karena entah bagaimana tiba-tiba saja Queen of the North menabrak batu. Merasa ada sesuatu yang salah, kemudian second officer langsung masuk ke dalam anjungan dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan kapal ini. Ia kemudian melihat posisi throttle full ke depan, lalu ia berusaha untuk menariknya ke belakang, tapi sayangnya tidak ada efek apapun terhadap kapal itu. Dan setelahnya hanya terdengar suara bang 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 karena kapal ini ternyata menghantam atau menabrak batu lagi dan lagi hingga akhirnya lambung kapal ini robek dan air mulai masuk ke geladak bawah. Kerusakan menjalar dengan sangat cepat dan air laut mulai membanjiri kapal Queen of the North. Bahkan para penumpang sangat panik dan mereka ketakutan. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan kapal ini. Di lain sisi kru kapal berusaha untuk menghadapi kondisi darurat. Kapten yang baru saja akan beristirahat kaget karena tiba-tiba barang-barang di ruangannya terjatuh. Ia segera lari menuju ke anjungan dan menanyakan apa yang terjadi dengan kapal ini. Setelah kapten melihat kondisi yang sangat buruk, ia kemudian mengambil mikrofon dan mengumumkan kepada seluruh penumpang bahwa mereka sedang tidak latihan dan penumpang disuruh naik ke dek 7, tempat di mana Scotchy berada, dengan secepat-cepatnya. Second officer kemudian meminta bantuan melalui radio kepada Marine Traffic Control. Ia menyebutkan posisi Queen
of the North. Namun beberapa kali Marine Traffic Control ini mengatakan bahwa koordinat yang diberikan oleh second officer tidak masuk akal. Berkali-kali second officer mengatakan posisinya, namun tetap saja Marine Traffic Control tidak mengerti di mana posisi kapal itu berada. Komunikasi kemudian dialihkan ke Captain dan Captain menjawab bahwa kapal ini berada di ujung selatan Sainty Point. Setelah itu Captain memberikan posisi yang paling memungkinkan dimengerti oleh Marine Traffic Control agar seluruh tim evakuasi dapat dengan mudah menemukan kapal ini. Traffic Controller kemudian meminta bantuan dari beberapa kapal yang mungkin saja posisinya dekat dengan kapal Queen of the North, karena Coast Guard pada saat itu jaraknya sekitar 1,5 jam dari posisi kapal Queen of the North. Frekuensi dari Marine Traffic Control ini diterima juga oleh warga desa terpencil Hartley Bay yang berjarak sekitar 20 menit dari kapal Queen of the North. Para penduduk warga desa itu segera mempersiapkan armada penangkap ikan milik mereka. Kita kembali ke kapal. Dalam kondisi kapal yang mulai terus turun tenggelam, kru dari kapal ini tetap bersiap dan tetap membantu seluruh penumpang dan juga memastikan agar mereka mengenakan pelampung dan juga segera turun ke skocinya masing-masing. Namun berbeda halnya dengan Captain. Captain Hawthorne pada saat itu belum siap untuk meninggalkan kapal meskipun air sudah mulai masuk dan membanjiri hampir setengah dari kapal itu. Captain harus kembali dan memastikan bahwa sudah tidak ada lagi orang yang tertinggal di kapal tersebut. Setelah Captain melakukan pemeriksaan, ia cukup yakin bahwa tidak ada lagi orang di kapal itu dan ia yakin seluruh krunya sudah mengevakuasi penumpang. Dan tidak lama setelah itu terdengar perahu-perahu penyelamat sudah datang dekat dengan Queen of the North. Saat terakhir sang ratu pun tiba, kapal ini semakin lama semakin tenggelam dan pada saat itu terdengar bunyi kaca yang pecah dan juga semburan air dan mulai terlihat seluruh lampu di kapal itu padam dan semakin lama kapal ini tenggelam dan hilang. Kapal ini tenggelam sama seperti kapal mewah pendahulunya yaitu Titanic dan sebanyak 99 orang penumpang dari kapal Queen of the North melihat detik-detik terakhir pada saat kapal ini mulai tenggelam. Bahkan ada 2 orang yang dinyatakan hilang kemungkinan tenggelam bersama kapal ini. Kita masuk ke investigasi. Mengutip dari Transportation Safety Board, kecelakaan fatal pada feri terbesar kedua di dunia ini membutuhkan penyelidikan yang sangat besar. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Queen of the North ini bisa menabrak batu di Gill Island? Penyelidik mendapatkan tantangan yang sangat besar untuk mengetahui penyebab dari tenggelamnya kapal ini. Bahkan VDR atau Voyage Data Recorder belum juga ditemukan, kemungkinan ikut tenggelam dengan sang ratu. Saat itu satu-satunya petunjuk adalah percakapan antara kru kapal dengan Marine Traffic Control yang direkam. Dan dari rekaman itulah diketahui bahwa pada saat kru kapal melaporkan posisi mereka mendekati Sainty Point, beberapa saat setelahnya tidak ada lagi pembicaraan. Namun 19 menit kemudian kru kapal tiba-tiba saja menghubungi Marine Traffic Control dan di sanalah kecelakaan itu terjadi. Terdengar juga dari rekaman tersebut bahwa kru kapal berjuang dengan sangat kerasnya untuk memberitahukan di mana posisi kapal itu kepada Marine Traffic Control. Hal yang menurut tim penyidik ini aneh adalah karena biasanya kru kapal mengetahui setiap posisi kapalnya. Namun dugaan awal, kemungkinan karena kekacauan dan kepanikanlah membuat kru kapal tidak mengetahui dengan persis di mana posisi kapalnya. Tim penyelidik kemudian beralih kepada 2 orang yang ada di anjungan di detik-detik sebelum kecelakaan. Tim penyelidik mulai menanyakan atau memintai keterangan dari quartermaster atau jurumudi. Nah, quartermaster ini menyebutkan pada saat hari kecelakaan dia baru saja masuk setelah sebelumnya beberapa hari sakit. Nah, ia masuk ke shift malam. Tapi menurut penyelidik ini bukanlah menjadi sebuah sebab dari kecelakaan. Meskipun kemungkinan besar jurumudi ini kelelahan, tapi ia bukan bertugas sebagai penentu di mana kapal ini harus belok, karena penentu yang sesungguhnya adalah fourth officer. Penyelidik juga memintai keterangan dari fourth officer dan pada saat itu ia memberikan keterangan yang cukup berbelit-belit. Pada intinya ia mengatakan kepada
tim penyelidik bahwa sebenarnya ia telah melakukan apa yang diperintahkan oleh kapten. Ia melakukan belokan sesuai dengan rute yang seharusnya. Tapi entah kenapa kapal feri ini tiba-tiba saja berada di luar rute. Tim penyelidik kemudian mulai meneliti mengenai rute pelayaran kapal feri ini dan mereka meyakini bahwa kapal ini melewati belokan yang seharusnya dan tiba-tiba saja lurus dan menabrak Gill Island. Untuk mengetahui penyebab dari tenggelamnya kapal ini, maka tim penyelidik memutuskan untuk mengirim kendaraan bawah air dengan jarak 425 meter ke bawah laut. Mereka memutuskan untuk menemukan ECS atau Electronic Charge System. Apabila datanya ditemukan, maka kemungkinan data ini bisa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat kecelakaan. Pada saat tim penyelidik sedang kebingungan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan kapal ini dan apa yang terjadi di Anjungan sebelum kecelakaan ini terjadi, muncul banyak teori-teori dan pendapat-pendapat. Bahkan juga ada beberapa penyelidikan mengenai autopilot, kerusakan mesin dan juga malfunction di kapal ini, tapi tidak ada satupun yang terbukti. Tiba-tiba saja di tengah penyelidikannya, tim penyelidik ini justru mendapatkan sebuah informasi mengenai hubungan gelap di antara quartermaster dan juga fourth officer. Tepat sebelum kecelakaan itu terjadi, suami dari sang quartermaster ini mengetahui hubungan gelap di antara istrinya dengan sang fourth officer. Maka dari sanalah tim penyelidik berkesimpulan, mungkinkah raga mereka ada di Anjungan tapi pikiran mereka tidak berada di sana? Dan apakah perselingkuhan mereka bisa membuat human error ataukah bisa membuat sebuah kecelakaan yang mematikan? Tim penyelidik akhirnya mengetahui bahwa fourth officer maupun quartermaster ini tidak benar-benar memperhatikan kemana kapal ini bergerak hingga akhirnya terjadi kecelakaan. Untuk menemukan penyebab utama dari kecelakaan kapal ini, tim penyelidik akhirnya mengumpulkan data dari ECS dan menggabungkannya dengan rekaman pembicaraan antara kru kapal dan juga Marine Traffic Control. Tim penyelidik akhirnya mengetahui penyebab dari kecelakaan yang dialami oleh kapal ini. 3 menit sebelum kapal ini harusnya tiba di Sainty Point, fourth officer melapor kepada Marine Traffic Control bahwa mereka sudah berada di Sainty Point. Dan ketika seharusnya mereka berbelok, justru fourth officer ini lupa memberitahu jurumudi untuk berbelok ke rute yang sebenarnya, sehingga akhirnya kapal ini mengalami kecelakaan. Dan kesimpulan dari kecelakaan ini adalah kurangnya fokus dan perhatian oleh para kru yang berada di Anjungan malam itu, yang tidak lain adalah pasangan terlarang fourth officer dengan jurumudi. Akibat dari kejadian ini, beberapa kru dipecat termasuk kapten dan juga jurumudi. Sementara fourth officernya dituntut telah melakukan tindakan kriminal yang menyebabkan kematian dan dipenjara selama 4 tahun. Dan untuk mengenang 2 korban yang tidak pernah ditemukan, akhirnya dipasang 2 salib di tepi Gill Island. Itulah informasi mengenai tenggelamnya kapal Queen of the North dari channel Tamara Delf. Semoga bermanfaat. Nah, seperti biasa ini saatnya aku untuk bacain 3 komen dari video yang terakhir. Yang pertama aku bacain adalah dari Fatma Syafi. Banyak banget pelajarannya di video kakak kali ini. Ketidaksempurnaan bukan penghalang untuk kita berkembang. Saat kesempatan itu diberikan, buktikan bahwa kita mampu walau mempunyai keterbatasan. Berkat rasa tanggung jawab yang tinggi, berkat menghargai prosedur dan nyawa penumpangnya, Kapten Satu Mata ini berusaha dan Tuhan memberikan keajaiban untuknya. Wah, sedih dan benar-benar menginspirasi sekali. Kita yang masih sempurna aja kadang masih suka ngeluh dan cepat menyerah. Aku suka banget sama komen ini, kamu menginspirasi sekali, terima kasih banyak ya. Terus yang kedua adalah dari Syaidah Idah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Tamara Delf kesayangan, we love you, I hope healthy and be happy always, God bless you, amin. Doa yang sama juga untuk Kak Syaidah Idah. Dan yang terakhir adalah dari Rahmat Agung W. Sore hari yang syahdu, sekalian menunggu maghrib lagi denger koplo campur sari, malah ada notif dari Teh Tamara. Hehehe, kisah yang luar biasa dari penjelasan Teh Tamara. Aduh, lagu koplonya jangan lupa didengerin. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku hari ini. Sampai goyang-goyang ya, ikutan goyang ini kameramennya. Jangan lupa di like, dinyalain lonceng notifikasi, di subscribe dan di komen-komen. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.